Bahar Smith tawarkan 300 juta rupiah dan motor. Keluarga korban tolak berdamai. Tersangka penganiayaan Bahar bin Smith disebut sempat menawarkan uang tunai dan penggantian motor kepada keluarga korban sebagai bentuk perdamaian. Orang yang teriak-teriak anti terhadap kemungkaran, kezaliman, maksiat, ternyata emang mereka pelakunya, cuman mereka terselubung. Suap menyuap itu termasuk salah satu hal yang sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita tahu bagaimana hukum yang menyogok dan yang menerima sogok, saudari. Ada upaya untuk dicabut laporan dari sahabat Ridha. Mereka sangat ketar-ketir sekali dengan kasus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kasus yang melibatkan Bahar bin Smith tentang penganiayaan anggota Banser kini semakin jelas. Setelah fakta-fakta menunjukkan bahwasanya Bahar bin Smith bersalah, sontak kabar bahwa Bahar bin Smith mengajukan sejumlah uang kepada korban agar kasusnya ditutup. Dalam hal ini, TIJ memberikan komentar pedas. Seperti apa komentar dari TIJ akan hal tersebut? Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat malam semuanya. Selamat menunaikan ibadah suci Ramadan. Orang yang teriak-teriak anti terhadap kemungkaran, kezaliman, maksiat, ternyata emang mereka pelakunya, cuman mereka terselubung. Suap menyuap itu termasuk salah satu hal yang sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah sendiri juga melarangnya. Tentu kalau Rasulullah melarang berarti ada larangan dari Allah, saudara. Kita tahu bagaimana hukum yang menyogok dan yang menerima sogok, saudari. Dua-duanya tempatnya di neraka, saudari. Walaupun datuknya bisa memadamkan api neraka, bisa masuk surga kapan mau, itu surga bohongan dan juga neraka bohongan. Tetapi neraka dan surga yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah benar adanya, saudari. Kita sebagai orang yang beriman wajib mempercayainya, saudara. Itu termasuk beriman kepada hari akhirat, saudari. Ada dalam rukun iman, saudari. Ini ada berita saya baca di beberapa media online, salah satunya Kompas, di mana ada upaya untuk dicabut laporan dari sahabat Ridha. Mereka sangat ketar-ketir sekali dengan kasus itu. Bahkan mereka memframing, kemudian membranding seolah-olah itu merupakan bentuk daripada kriminalisasi yang ulama. Itu dagangan 2026 nggak laku lagi. Revolusi akhlak sama kriminalisasi yang ulama itu udah nggak mampu lagi. Karena memang masanya udah berubah, rezimnya juga udah berubah. Gitu. Kalau dulu rezim orang yang sabar sekali, saudari. Kalau ini rezim yang mungkin track recordnya sangat menakutkan bagi orang-orang yang paham gitu. Makanya narasi-narasi yang liar di depan corong udah jarang kita lihat gitu. Nah, upaya penyuapan ini dilakukan pada malam 1 Ramadan, beramai-ramai mendatangi atau besuk sahabat Ridha di kediamannya, sehingga mereka menawarkan untuk restoratif justice, untuk damai, dan dicabut perkaranya oleh pihak korban. Sehingga pihak korban merasa sangat dirugikan, bahkan motor mereka juga disita kalau nggak silap saya, menawarkan uang dalam bentuk tunai sebanyak 300 juta, bahkan Honda motor, ya maksud kami motor yang dipakai untuk bekerja itu dibeli lain. Pihak keluarga sejauh ini belum menerima ataupun tidak menerima. Itu baik kalau tidak menerima, karena hukum sogok menyogok itu dua-duanya tempatnya neraka. Kalau dari sisi syariat, dari sisi agama, begitu. Jadi semakin jelas bahwa mereka ini memang orang yang tidak tahu aturan, baik aturan agama maupun aturan negara, ya. Dan saya sendiri juga sangat yakin bahwa mereka memang begitu mainnya. Sogok menyogok, suap menyuap, rampas merampas, dan juga fitnah memfitnah itu bagian daripada kebiasaan mereka. Bagi mereka itu dosa besar pun dianggap sepele. Sedangkan bagi kita umat Islam, dosa yang kecil aja nggak bisa disepelekan, saudari. Karena kalau bertumpuk itu parah juga nanti. Jadi jangan menyepelekan dosa yang kecil, apalagi yang besar, saudara. Jadi kita melihat mereka mengaku sebagai pejuang, jenderal umat Islam, imam umat Islam gitu. Mereka membela Islam mati-matian katanya. Masih seperti yang saya yakini beberapa tahun yang lalu, mereka hanya ngaku-ngaku, hanya buat brandingan supaya mereka itu dianggap, padahal mereka bukan siapa-siapa di negeri ini.
Kemudian ini juga cara mereka untuk mengadu nasib dengan cara menjual nasab. Ketika orang tahu bahwa itu mereka zuriyah Nabi, maka mereka bebas dengan leluasa melakukan apapun termasuk suap menyuap dan juga banyak hal negatif lainnya, saudari. Dan itu kita tidak benarkan dan itu kita bantah supaya Islam tidak direndahkan oleh segelintir orang seperti mereka, saudari. Jangankan hal yang sebesar itu, jangankan hal yang sekecil seperti misalnya mereka berdusta, bahkan dengan bersumpah. Terkadang berdusta didukung oleh sumpah, kemudian mereka diagung-agungkan, itu udah hebat sekali bagi mereka gitu. Mereka tidak tahu bahwa mereka berdusta, apalagi atas nama agama, itu bukan berdusta untuk menipu Tuhannya, tetapi mereka menipu dirinya sendiri, saudari. Nah, orang yang menipu dirinya sendiri adalah orang-orang dobol, saudara. Kita nggak tahu duit dari mana dan nggak mau tahu. Yang jelas, harapan saya sih keluarga korban atau pihak korban itu jangan mau menerima suap. Selain dari dosa, itu juga meringankan si pelaku, bahkan menganggap si pelaku itu adalah orang yang kebal hukum. Karena selama ini si pengaku itu dengan sesumbar di hadapan semua masyarakat Indonesia mengaku siap untuk membusuk di penjara. Karena kalau misalnya Kang Ridho itu atau sahabat Ridho itu seorang penjahat, seorang PKI, apalagi terafiliasi dengan PWILS yang dituding sebagai PKI oleh mereka, maka nggak mungkin mereka minta maaf. Nah, secara logika begitu. Yang pertama ingin kita bahas ya. Yang kedua, mereka itu nggak akan mau berdamai dengan musuh, apalagi musuh Islam. Katanya kan sahabat Ridha ini musuh umat Islam karena beliau itu PWILS katanya dan juga Banser. Jadi begitu, saudari. Jadi kali ini kenapa mau minta maaf? Karena beliau salah. Mengaku salah, makanya minta maaf. Mereka itu ketakutan dengan PWILS, sehingga apapun yang dilihat tampak di mata mereka PWILS. Mereka itu orang-orang yang paranoid, yang ketakutan berlebihan. Bawaannya ya suudon mulu, ya kan? Kepada nasab mereka kita disuruh husnujon, tetapi kepada perilaku mereka tunjukkan suudon selalu, saudari. Jadi yang katanya siap mati, siap hancur, siap membusuk di penjara itu mana? Jadi saya sampaikan kepada para jamaah kibin, ya, jangankan di dunia, jangankan di akhirat, di dunia aja mereka udah mencela-mencela, saudari. Maka itu yang disebut dengan kebohongan, kedustaan. Mereka menyelamatkan diri dengan segala macam akan dilakukan, saudari. Namanya orang lagi panik. Jadi di saat situasi panik seperti itu, dia akan menghalalkan segala cara, termasuk mencoba untuk menyuap keluarga korban. Dalam hal ini istri sahabat Ridha, saudari. Nah, sekarang digoreng, cuman saya nggak mau kasih tahu channelnya, karena channelnya nggak rame, nontonnya juga nggak rame. Artinya mereka ingin membalikkan fakta, seolah-olah PWILS pingin menyuap, pingin meminta uang sama si Bahar, ataupun memeras si Bahar dalam kasus ini. Saya tanya, sahabat Ridha ini anggota PWILS bukan? Bukan. Terus beliau anggota apa? Anggota Banser. Dan kebetulan malam itu, beliau datang ke tempat ceramahnya si Bahar. Menurut analisa saya, ada juga rekan-rekan dari Banser itu yang jadi mukibin si Bahar. Itu nggak bisa kita pungkiri, saudari. Jadi kebetulan mungkin sahabat Ridha itu masih sebagai orang yang ada di barisan percaya kepada habaib, saudari. Artinya sahabat Ridha ini memang anggota Banser, tapi dia bukan mukimat. Paham nggih? Paham ya? Jadi ketika sahabat Ridha ini mau salaman sama si Bahar, mau cium tangan si Bahar, akhirnya disiksa dengan cara-cara yang brutal seperti psikopat gitu. Kemudian salah sasaran. Nah, kenapa saya katakan salah sasaran? Itu anggota Banser, berarti turutlah kepada PBNU ya, nurut kepada PBNU gitu. Jadi Banser dengan PWILS itu menurut pengetahuan saya itu beda, saudari. Tujuannya beda, semuanya beda. Latar belakangnya beda. Sehingga mereka kewalahan sekarang bingung, kejebak sendiri. Jadi cerita habaib di Indonesia ini persis seperti film Warkop DKI. Bukan pesawat mundur, bukan. Maju kena, mundur kena. Mau balas gini kena, balas gitu kena. Jadi mereka kebingungan. Hanya framing seolah-olah mereka makin kuat. Nah, jadi semakin lama, semakin kalian bisa melihat. Mereka yang akan membuktikan siapa mereka, bagaimana sifat mereka. Kalian sendiri bisa ngelihat. Sekarang kebingungan. Kebingungan. Mereka yang disuruh maju ke depan, mereka yang dianggap pemberani, ya kan? Pemberani mereka tahulah. Nah, pemberani mereka tahulah, cuman koar-koar, saudari. Saya sudah membuktikan semua. Saya sudah buktikan dengan cara menyuruh baca kitab. Saya buktikan dengan cara menyuruh baca Al-Fatihah. Itu sudah, sebenarnya sudah, pembahasannya sudah khatam itu. 3 hal itu sudah cukup untuk saya menunjukkan siapa mereka kepada teman-teman netizen sekalian. Gitu. Cuman yang namanya orang udah kecimplung, udah kecuci otaknya dengan air comberan, susah memang untuk kita sadarkan, saudari. Apalagi yang kepegang
kartu asnya sama majikannya. Itu susah, saudari. Dan saya tahu orang-orangnya siapa yang dikunci karena ada kesalahan, ada kelemahan di situ ya. Saya sangat salut kepada istri sahabat Ridha dan juga keluarga semuanya. Sejauh ini belum mau berdamai dengan setan. Apalagi ini bulan Ramadan ya. Jadi kalau misalnya dia buat memang pingin berdamai, kita nggak ada harga uang itu ya. Kalau memang dia mau, darah dibayar darah. Kalau memang mau berdamai, tapi darah harus dibayar darah. Nah, sekalian kita ambil sampel darahnya, kita tes. Dia itu pemakai narkoba bukan? Dia itu DNA-nya tersambung ke Nabi enggak gitu, saudari. Jadi apa yang diomongkan sebelum-sebelumnya semuanya tertolak oleh perilakunya sendiri, saudari. Nah, dulu katanya ada 3 pejabat datang ke tempat dia untuk menawarkan damai agar tidak mengkritik pemerintah dalam tanda kutip. Mereka bukan mengkritik pemerintah, tetapi mencaci maki seolah-olah mereka lah yang paling hebat. Karena mereka tidak tahu pemerintah itu siapa. Pemerintah itu bukan malaikat. Jadi kalau kita cari kesalahan dari manusia itu dapat kita. Beda dengan kami. Kami tidak pernah mencari-cari kesalahan habaib. Habaibnya sendiri ngerekam, kemudian menebarkan, atau habaibnya sendiri melakukan kesalahan gitu. Jadi kami nggak ada waktu untuk mencari kesalahan. Toh kita cari kebenaran dari para habaib ini aja, para ya, habaib ini aja nggak nemu kita. Coba sebutkan satu aja kebenaran dari mereka. Mungkin dengan itu pola pikir saya, pandangan saya akan berbeda, saudari. Terus ada yang melapor. Ini jadi lucu ceritanya, lapor gitu kan. Padahal cucu Nabi loh yang ke-38 punya garomah, digigit kobra, kobranya mati. Seharusnya beliau buktikan dong. Dilaporkan sama keluarga sahabat Ridha, dilaporkan sama Banser yang ketangkapan gitu seharusnya. Banser yang lapor, Banser yang ketangkap. Sama garomahnya kan, membalikkan gitu. Jadi dalam hal ini saran saya untuk sahabat Ridha dan keluarga, damai tetap damai. Gitu. Kalau misalnya ajak berdamai, mau aja damai, tapi proses hukum tetap berjalan. Jangan tempuh jalur perdamaian, restoratif justice. Sebenarnya Anda bisa aja memasukkan dia ke dalam kandang, biar nggak menggonggong terus gitu. Untuk saya pribadi nggak ada ngaruh dia, mau menggonggong, mau kentut dia nggak mempan bagi saya, nggak ngaruh. Karena saya udah tahu siapa dia yang sebenarnya. Jadi saya udah tahu siapa dia yang sebenarnya dan juga komplotannya, saudari. Karena saya tahu, saya kasih tahulah teman-teman semuanya. Sehingga sejauh ini sekarang dulu mana ada yang berani kritik mereka, apalagi mengolok-ngolokkan, apalagi memparodikan. Nggak berani. Nah, itu berurusan dengan pasukan keputihan gitu. Ternyata apa yang saya prediksi beberapa tahun lalu, tepatnya 4 tahun lalu, sekarang mulai terkuak pelan-pelan ya. Mulai tampil bahwa yang saya katakan itu benar gitu. Benar adanya gitu. Ya karena kita ramalnya bukan ngeramal dalam mimpi, bukan ngeramal kata orang, bukan ngeramal pakai ilmu ilmu ini, ilmu itu gaib, goyap apalah segala macam, nggak pakai begitu, saudari. Kita hanya mempelajari dari gelagat, kemudian cara main. Bahkan ada 1-2 yang memang kita kunci. Misalnya kartu as mereka atau ilmu pamungkas mereka kita kuasai. Dan juga kita melihat track record dari leluhurnya dalam sejarah-sejarah. Maka kita akan paham sedikit banyaknya itu sifat karakter itu terwarisi, saudari. Terwarisi, saudari. Dan hari ini semuanya mereka menampilkannya sendiri, menonjolkannya sendiri. Sehingga kita tinggal petik-petik aja untuk bahan konten, selebihnya nggak bisa dimanfaatkan, saudari. TIJ di channel Islamic Brotherhood, IB ya, IB, ada foto si Munib dengan Prabowo. Biar kita ketar-ketir gitu, ketika dia sama Prabowo begitu. Padahal kan itu foto lama, saudari, waktu Prabowo ada di barisan mereka yang kalah beberapa kali itu. Yang selalu kalah ketika Prabowo maju sebagai calon presiden, Prabowo kalah mulu karena didukung oleh pasukan keputihan, karena didukung oleh Partai Tuhan, karena didukung oleh penduduk langit, saudari. Kalah terus, tapi ketika didukung oleh orang bodoh dari Solo yang tukang kayu nggak punya ijazah, menang kan? Hebat nggak? Pasukan keputihan, hebat dong. Tukang kayu yang keluar masuk gorong-gorong, tapi bukan yang bereksperimen dengan memasukkan air hujan ke dalam tanah dengan sumur resapan, bukan. Yang bikin jalan tol, yang bikin ibu kota negara Nusantara, ya kan? Bikin jalan tol di Aceh jadi punya jalan tol gara-gara ada tukang kayu itu. Bukan yang bikin patung gancet pakai bambu, bukan. Bukan, itu lain orangnya. Kalau tukang kayu ini memang bukan tukang bambu. Tukang kayu ini nggak ada bikin-bikin patung gancet gitu. Sekarang entah di mana patung gancet. Saudari. Jadi dalam hal ini, saya sangat kasihan sekali, walaupun tidak diminta untuk dikasihani, terhadap kaum-kaum yang mengaku-ngaku selama ini sebagai zuriyah Rasulullah, di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi yang bisa mi'raj 7 hari 7 malam, 70 kali sehari leluhurnya. Jadi mau film kayak gimana pun, drama kayak gimana pun dimainkan, nggak ngaruh, nggak ada harga gitu. Dan itu sudah capaian yang sangat luar biasa bagi kami. Dan itu
membuat leluhur kami itu bangga gitu. Berhasil membuka berhasil membuka kedok mereka, leluhur kami bangga gitu. Seandainya leluhur kami sama seperti leluhur Bahar bisa bangun-bangun itu keluar dari kuburan, beliau akan keluar dari kuburan. Itu kamu Dok sangat membanggakan. Gitu ngomongnya kira-kira. Atau kalau di Aceh gini ngomongnya, Gam, memang kaku petih kah? Ya, kayak gitu dia. Kalau di Aceh ya. Jadi begitu. Sementara kan kita tidak melakukan perlawanan yang sengit, kita hanya membalik-balikkan omongan mereka sendiri. Contoh seperti Kiai Imad melakukan penelitian tentang nasab Ba'lawi. Itu adalah komando dari imam besar sekali bacotnya. Ini verifikasi, jajakan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya dan tes DNA, saudari. Jangan marah-marah, jangan fitnah. Itu. Jadi sekarang kita tinggal putar itu. Contoh gini, saya udah sering katakan bahwa ada ceramah-ceramah dari Da'i 1000 umat, dari AA Gimnastiar. Itu dibikin parodi kadang-kadang sama perempuan, kadang-kadang sama anak-anak muda. Parodi itu melipsing ceramah itu sehingga membangkitkan semangat orang untuk menontonnya, dan itu dianggap sebagai meneruskan syiar gitu. Walaupun dengan cara seperti itu. Dan tentunya keluarga dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ tidak masalah. Keluarga dari Agim itu tidak marah. Tapi ketika suara Habibnya dilipsing, kok mereka marah gitu? Apa mereka malu dengan omongan mereka sendiri? Saya rasa begitu. Jadi mereka malu mendengar suara mereka sendiri, mereka malu ketika suara mereka yang saat ngamuk-ngamuk itu diputarkan gitu. Mereka selalu berdalih itu video potongan. Ya kalau memang mereka nggak berlaku seperti itu, ada nggak video potongan itu? Ya nggak ada, saudari. Jadi makanya saya katakan bahwa mereka itu malu melihat kelakuan mereka sendiri. Tetapi karena mereka tidak bisa menutupi malunya, sehingga mencari kambing hitam, mencari tumbal yang lain. Sayangnya tumbalnya nggak mau. Assalamualaikum al-wali al-gutub. Ahlan wa sahlan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-wali, kaif antum? Insyaallah, insyaallah. Kita harus masuk biar kita paham gitu. Sekalian juga kita punya alat untuk meredam, karena kita nggak punya penangkal rudal, saudari. Jadi harus punya otak, kita putar. Ya, iya. Nanti kalau misalnya terjadi peperangan, kalian lihat aja, tandai nih. Kalau terjadi peperangan, orang si Bahar itu kabur duluan itu. Sibuk menyelamatkan diri masing-masing, sibuk menyelamatkan harta. Kalau misalnya saya, perang, saya tidak pernah menginginkan perang dimanapun, karena perang itu menyisakan kesedihan, kehancuran. Tapi kalau kadung kepepet, ketemu dengan kondisi seperti itu, saya nggak akan lari selangkah pun, saudari. Jadi gimana mereka teriak perang? Jangan-jangan datonya juga begitu, kebiasaan. Belum pernah mi'raj, ngaku-ngaku, memang belum pernah. Selalu teriak perang lah, inilah. Belum melihat mereka yang mati akibat korban perang. Yang mati kibin, itu pun bukan perang. Kondisi aman-aman aja gitu. Pulang bala dari Arab Saudi. Ketiban bala sama kibin, saudara. 6 ekor kibin harus meregang nyawa, saudari. Udahlah bapak korban-korban ya kan. Udah, move on. Kasihan nyawa anak-anak kalian itu terbuang untuk menjaga sampah itu. Perang mulu, bukti kagak ada. Gimana mau kita percaya omongannya? Sedangkan yang janji mau datangi saya aja udah 4 tahun belum nyampe-nyampe. Dari saya berangkat dari pos ronda, pulang lagi pos ronda, enggak nyampe-nyampe orangnya. Kalau perang sama bini ngapain cerita-cerita kemari? Saya orang perang, saya membela kaum muslimin Rohingya. Semua nggak ada bukti, saudari. Sekarang orang Rohingya diusir dari Aceh. Beberapa tahun yang lalu diusir dari Aceh. Mana mereka yang nampung satu pun nggak ada. Orang kami kemarin ngasih makan malah mereka ngelunjak, gitu, buang makanan, minta tanah lah ini itu segala macam, menggoda petugas. Mukimat perang ke TPA nyari botol bekas, itu bukan mukimat, itu 1 second. Jadi kalau kalian tanya, Teji memang pernah perang? Nah, itu lucu. Itu lucu. Belum saya ceritakan, saya dulu pernah jadi dokter dadakan. Jadi teman saya sakit gigi. Kalau teman sakit gigi kita cabutin biasanya nggak mau, nolak dia. Jadi dengan itu sebagai apa ya? Kalau kita bilang sekarang, saya bahasa dokternya nggak paham. Suntik kebas. Jadi kalau dengan rasa takut itu kebas itu pun muncul. Dengan rasa takut kebas muncul. Nggak terasa apa-apa. Jadi begitu saya dulu cabut gigi orang sakit, saudari. Orang sakit gigi. Gitu. Anestesi, betul. Jadi seperti itu, teman-teman. Dari zaman dulu saya lihat, perhatikan gerombolan ini. Memang cakap tak serupa buat. Omongan tak serupa dengan kenyataan. Semuanya mimpi, semuanya halu, semuanya dongeng. Hadiah apa? Lu aja miskin. Miskin belum tentu nggak punya uang, saudari. Tidak hanya orang kaya yang punya uang. Orang miskin seperti saya juga punya uang, saudari. Kalau saya miskin, mana mungkin saya tolak sogokan dari si Alwi untuk diam, tidak membahas lagi para habaib, saudari. Ya, untuk apa takut miskin sedangkan kita hamba dari yang maha kaya gitu.
Jadi hati-hati untuk keluarga sahabat Ridha, mana tahu nanti duitnya dikasih sama Imam Fiqihil Muqaddam di yaumil qiyamah. Ente tanda tangan aja surat perdamaian, restoratif justice. Ini kita islah. Nanti saya akan kasih duit 300 juta. Dikasih langsung sama Imam Fiqihil Muqaddam nanti di yaumil mahsyar, Saudara. Jangan. Omongan mereka nggak bisa dipegang, Saudara. Kalau omongannya nggak bisa dipegang, omongannya nggak pernah terbukti, itu nggak bisa disebut laki-laki, Saudara. Saya kaya memang. Bukan kaya karena harta, kaya ya karena memang saya punya hati itu luas sekali, Saudari. Saya punya dada yang lapang sekali, Saudari. Untuk permintaan maaf, untuk segala macam, saya punya luas sekali. Luas sekali dada saya, Saudari. Coba. Ada nggak ulama yang lain, kiai yang lain, di kondisi yang katanya ada banyak PKI yang muncul? PKI itu aja. PKI ya mereka. Yang mereka tuduh itu kan mereka sendiri sebenarnya. Cuman biar nggak kita tuduh duluan. Gitu. Biar kita nggak nuduh duluan. Jadi mereka begitu, Saudari. Saya udah paham betul, udah kata betul ngaji tentang mereka. Sebelum mereka kita tuduh, mereka nuduh duluan. Nah, itu sifatnya pengecut, licik, Saudari. Saya bisa bedakan antara orang sipil dengan militer atau polisi. Yang kelihatan sekali militer. Yang militer itu megang, saya kasih tahu biar tahu, Kibin. Militer itu cara jalannya kita tahu. Dari jalannya. Makanya sering-sering nonton di sini biar tahu, Bin. Kalau nggak tahu gitu. Jadi ini konyol, Saudari. Jadi kalau kita nggak tahu cara-cara seperti itu, sama seperti orang pakai jaket bulu di tempat yang iklimnya panas seperti di Jakarta misalnya atau di Bogor misalnya. Itu nggak sampai lah jaket bulu dipakai gitu. Itu bukan ulama, Saudara. Itu memang karnaval. Dia berperan sebagai ulama-ulamaan, bukan ulama beneran, Saudari. Dari cara jalannya kita tahu dia pernah berperang atau enggak. Dari cara ngomongnya kita udah tahu dia pernah berperang apa enggak. Orang pernah berperang bunuh orang nggak berani mengaku di depan publik. Karena ada rasa berdosa, ada rasa salah di situ. Coba tanya TNI, ada TNI yang koar-koar? Enggak ada. Itu kode etik, Saudari. Gitu. Ya. Saya lihat waktu si Bahar ke time zone. Di situ juga pas saya bisa ngelihat, oh lu kagak pernah megang gitu. Kagak pernah megang gitu. Gua bukan tukang perang. Gua karena kondisi. Nggak daripada kabur lari seperti Bang Alawi kabur waktu dijajah sama Turki. Ya, bukannya membela negeri, bukannya membela negara, malah kabur ke negara orang. Kemudian kerjasama lagi dengan penjajah. Itu sejarahnya begitu. Kalau bukan bantah. Gitu ya, gitu Bin. Datuk kami nggak meninggalkan tempatnya ketika datang VOC, datang Belanda, datang Kenil, datang Marsosi. Nggak kabur, nggak kabur ke negeri orang. Bukan Al-Kaburi ya, Datuk kami bukan Al-Kaburi. Datuk Habaib itu Al-Kaburi. Datuk kami itu melayani. Bukan melayani jadi jongos, bukan. Menyambut mereka dengan meriam, dengan rincung. Jadi begitu, Saudari. Sudah cukup, Saudari ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tanggapan serta komentar pedas dari TIJ tentang kasus yang dihadapi oleh Bahar tentang penganiayaan anggota Banser yang sampai saat ini kasusnya masih berjalan. Dan tadi sudah kita dengar bersama informasi bahwasanya Bahar bin Smith berniat memberikan sejumlah uang kepada anggota Banser untuk menutup kasusnya. Namun korban tidak bersedia dan ingin melanjutkan kasus ini sampai selesai. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.